Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, balik lagi di Mantap Manajemen Talk and Podcast. Tentunya pada kali ini aku sudah bersama dengan guest yang menarik untuk membahas sesuatu seperti itu. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku ini Hemat Pertiwi. Di sini aku yang akan memandu dalam pemulaian pembicaraan dengan guest kita pada hari ini. Dan biar kenal, kita kenalan dulu dong Teh. Dengan siapa namanya? Boleh banget. Halo Sobat Manajemen, kenalin nama aku Sinta Fauzia Zahra, mahasiswa dari Manajemen Angkatan 2020 yang alhamdulillah aku berkesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa manajemen dari batch kedua yang di tahun 2022. Oke. Nah, udah kenalan kan sama guest kita hari ini? Itu ada Teh Sinta yang memang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka seperti itu. Kita mulai tanya-tanya aja gitu Teh. Boleh. Siapa tahu pendengar podcast sudah pada kepo gitu. Penasaran rasanya ya. juga, betul. Tentunya Teteh juga pasti merasakan banyak hal, terlebih lagi soal keuntungan PMM itu sendiri gitu kan. Apa sih Teh keuntungan yang Teteh dapat gitu ketika melakukan atau mengikuti PMM ini? Ya, sebenarnya udah cukup banyak sih menurut aku dari benefit atau keuntungan dari kita mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, di antaranya yang pertama tuh pastinya nanti kita akan dapat pengakuan kredit SKS atau mata kuliah tuh sampai dengan 20 SKS yang lumayan banget. Kayak kita nggak perlu belajar di kampus asal, tapi kita bisa belajar di kampus penerima nantinya. Terus kita juga mendapat kesempatan untuk belajar di universitas sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita tuh bisa pilih nih dari universitas mana dari pilihan ke-1 dan kedua yang menurut kita tuh meminati untuk belajar di universitas itu. Nah, selanjutnya tuh kita juga mendapat kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar dari jurusan kita. Jadi misalkan nih, kita kan sekarang anak manajemen nih. Pada saat itu, aku tuh tertarik untuk mengambil mata kuliah di program studi psikologi. Nah, di psikologi juga sebenarnya sama-sama belajar juga ada tentang pengelolaan sumber daya manusia. Jadi dari situ aku pun belajar untuk mengetahui gimana sih pengelolaan sumber daya manusia di sisi atau perspektif dari psikologi. Nah, selain dari itu tuh ada juga bantuan dari transportasi udara untuk kita tuh mobilisasi ke PT penerima secara gratis dari pulang sampai perginya. Terus kan enak banget kalau langsung dibayarin gitu kan. Kita nggak perlu repot untuk nentuin maskapai apa, tapi kita udah mendapatkan sesuai yang emang enak dan pastinya nyaman juga buat kita gitu. Terus ada juga bantuan biaya. Nah, bantuan biayanya itu ada beberapa. Yang pertama itu dari bantuan kedatangan yang cuma 1 kali pas awal kita sampai di PT penerima. Yang pertama itu sebesar 600.000. Lumayan banget kan. Dari baru pertama nih kita sampai kita udah dapet uang gitu ya. Iya, bagi yang rumahnya jauh dari misalkan bandara tuh kita kan pasti butuh transportasi kayak bus atau kereta gitu. Aku sendiri kan dari Bandung nih, sedangkan si bandara yang aku harus datangi itu tuh di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bandung ke Tangerang lumayan kan. Nah, jadi kita bisa gunain uang kedatangannya itu buat transportasi ke nanti bandara yang kita harus datangi. Terus ada juga biaya hidup yang sebesar 1,2 juta per bulan dan biaya asuransi 150.000 per bulannya. Nah, tapi si biaya hidup ini tuh disesuaikan juga karena kan ada mahasiswa yang pastinya tuh punya atau memiliki kartu Indonesia Pintar. Nah, dari beasiswa kartu Indonesia Pintar tuh perlu disesuaikan nih. Yang biaya hidup sebesar 1,2 tuh dikhususkan untuk mahasiswa yang tidak menerima beasiswa. Ya betul. Nah, untuk biaya asuransi BPJS juga gitu bagi yang BPJS-nya tidak dibayarkan pemerintah, jadi dibedakan gitu. Bagi yang membayarnya secara pribadi itu tuh pasti mendapatkan bantuan 150.000. Selain itu kita juga alhamdulillahnya mendapatkan bantuan
bantuan SPP atau UKT selama 1 bulan sebesar waktu tahun aku itu 2,4 juta, dan mendapatkan juga sertifikat nasional yang pastinya diakui dan dibuat oleh Dirjen Diktiristek dan Kemendikbud. Oke, berarti banyak banget ya keuntungannya, nggak bisa lagi mencari ya karena sebanyak itu. Dan memang dari soal pendanaan, biaya-biaya yang diberikan oleh pemerintah bisa untuk mencukupi lah ya, seperti itu, baik itu untuk nanti keseharian dari saat melaksanakan PMM dan juga sesudahnya. Karena tadi ada uang yang 600.000 buat transportasi itu lumayan banget ya. Kita juga nggak harus maksudnya mengeluarkan uang lebih lagi seperti